kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau sedikit bikin video singkat menambahkan tentang materi data frame yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya itu, sebelum data frame kan kita belajar atomic vector. Nah, dari atomic vector itu kita bisa membuat data frame. Data frame itu kemudian nanti kita olah. Nah, di sini saya sedikit mau menambahkan terkait beberapa fungsi penting fundamental dari data frame. Sebelumnya kita running dulu code yang ada di video atomic vector ya, karena source-nya dari sana, sumbernya dari sana. Nah, kemudian di sini kita bikin data frame dengan ini ya, dengan variabel length, width sama height yang sebelumnya udah ada tapi dalam bentuk list ya. Di sini dalam bentuk matriks, sorry. Sekarang kita ganti ke data frame dengan menggunakan fungsi data.frame. Nah, di sini udah otomatis keganti jadi data frame. Ada 3 observation yang masing-masing memiliki 3 variabel. Artinya di sini nanti ada 9 value. Ya, 3 kali 3. Oke, kemudian basic properties untuk data frame adalah call names, yaitu melihat nama kolom sesuai dengan namanya. Row names itu melihat nama baris. Kalau nggak ada, berarti dia default sebagai angka 1, 2, 3, baris 1, 2, 3. Kemudian di sini length itu sebenarnya sama dengan n-row, artinya dia melihat panjang data, panjang baris datanya. Itu sama seperti melihat jumlah baris kan. Gitu. Kemudian ncol artinya dia number of column, jumlah kolomnya. Kemudian str adalah tipe variabel yang digunakan. Di sini semuanya numerik. Gitu. Subsetting data frame. Di sini kita mau memfilter berdasarkan keperluan kita, keperluan olah data ya. Di sini sebenarnya subsetting itu banyak fungsi yang bisa digunakan. Di sini kita bahas dolar sama kurung siku. Jadi kalau dolar itu dia sama seperti memfilter gitu ya. Jadi kita masukkan dulu, tulis dulu nama data frame-nya, kemudian filter dengan dolar, kemudian apa yang mau dicari, apakah length, width, atau height sesuai dengan variabelnya. Kalau di sini length aja, berarti yang keluar adalah value length saja. Nah, kemudian ada juga fungsi subsetting dengan menggunakan kurung siku. Kalau kurung siku di sini nanti kita harus memasukkan nomor gitu ya. Nomor itu apa? Nomor di sini kalau A itu adalah row-nya dulu, kemudian baru kolomnya. Nah, di sini seperti ini box data 2 buka kurung siku 1,0. Artinya kita hanya mau menampilkan baris pertama saja. Nih, LWA gitu. Baris pertama 451. Kemudian kalau yang kolom artinya kita cukup mengisi yang bagian yang belakang dari kurung siku. Gitu, 456. Kalau mau dua-duanya juga bisa. Kalau mau dua-duanya artinya kita menunjuk pada satu value tertentu, misalkan baris pertama, kolom pertama, jadi hanya ada satu angka. Lalu menambah kolom baru. Nah, misalkan di sini kan numerik semua ya. Baru. Menambah kolom baru ini fungsinya apa? Misalkan di sini kan kita punya data panjang, lebar, tinggi. Kita mau cari luasannya, gitu. Nah, kita nggak perlu lagi menggunakan prosedur yang ada di atomic vector sebelumnya karena ini udah data frame. Kita bisa langsung menambahkan kolom baru yang berisi operasi matematika dari variabel yang sudah kita tulis sebelumnya. Jadi di sini kita tambahkan area atau luasan itu sama dengan length kali width. Nah, ini kita bikin satu data frame baru ya, box data 3. Gitu. Nah, di box data 3 ini sudah tercantum satu kolom baru berupa luasan. Kemudian, kalau misalkan kita mau add new variable dengan
karakter tertentu gitu. Nah, di sini kita bisa pakai sama juga, kita tambahin aja random ABC gitu ya. Nah, nanti dia datanya jadi seperti ini. Ada satu tambahan kolom baru berisi karakter. Oke, yang ini aku skip aja. Kita langsung ke other properties. Other properties ini adalah maksudnya other properties untuk utak-atik data frame ya. Misalkan type of di sini list, maksudnya adalah variabel yang ada di data frame itu adalah list gitu ya. Kalau dia diambil, kalau dia di subset, maka dia akan behave atau dia akan berperilaku seperti list gitu. One dimension. Kalau classnya itu ya data frame, karena secara keseluruhan datasetnya itu adalah data frame. Is data frame itu mau ngecek apakah ini data frame atau enggak, otomatis udah true ya gitu. Kemudian ada cbind sama rbind. Ini sama sebenarnya fungsinya dengan penambahan kolom yang di atas tadi, cuma di sini sintaknya lebih singkat dan lebih praktis kalau menurut saya. Jadi cbind ini kita misalkan mau nambah satu kolom. Cbind sama rbind ini sebenarnya untuk merge ya, untuk merge dua data frame. Nah, jadi kita kan tadi punya data frame box data 2. Kemudian kita bikin satu data frame baru yang berisi kolom length kali width gitu. Kemudian kita gabungkan data frame ini dengan cbind seperti itu. Nah, kalau kita lihat merge, nah ini kan di sini sudah ada satu tambahan kolom seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, tapi di sini kita menggabungkan dua kolom, dua data frame yang berbeda pada dasarnya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang merge 2, di sini kita pakai rbind. Misalkan kita mau memasukkan secara spesifik variabel, maka yang perlu ditambahkan itu adalah baris kan. Jadi dia row bind. Jadi cbind itu sebenarnya column bind. Kalau rbind itu row bind ya. Jadi dia menggabungkan data frame berdasarkan kolom. Kalau rbind dia menggabungkan data frame berdasarkan row-nya. Maka di sini sama seperti cbind, kita masukkan dulu data frame-nya, kemudian kita bikin satu data frame baru, satu baris gitu ya, berupa baris, bukan berupa kolom gitu. Nah, ini kita tambahkan secara spesifik dengan angkanya. Bisa nggak ya? Oke, nanti dulu. Kita jalankan dulu. Nah, di sini udah keluar. Kalau misalkan merge 2 itu jadinya seperti ini. Jadi ada tambahan di row-nya, bukan di kolomnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada catatan, kita tidak bisa meng-cbind vektor untuk menjadi sebuah data frame. Jadi cbind ini hanya khusus untuk data frame dan data frame. Nah, kemudian kenapa? Karena nanti kalau misalkan kita melakukan cbind untuk vektor, dia akan menjadi sebuah matriks, bukan data frame ya. Ingat, matriks itu beda dengan data frame. Di pembahasan di video sebelumnya sudah ada penjelasannya. Oke, segitu dulu dari saya untuk tambahan data frame. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan jangan lupa bisa tulis di kolom komentar.